Iya, biar para narasumber yang menganalisa apakah memang benar ada kerenggangan antara PDIP dan juga Presiden Joko Widodo. Sudah hadir Mas Pangis Syarwi Caniago, analis politik, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting. Selamat pagi, Mas. Kabar sehat, Mas. Selamat pagi. Sehat ya, alhamdulillah. Kemudian Prof Karim. Kemudian juga ada Prof Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat pagi, Prof Karim. Prof Karim, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Rati, Segap, Maya, sama juga. Ya, terima kasih. Saya mau ke Mas Pangi terlebih dahulu ya. Prof Karim, Mas Pangi kalau melihat ini kan spekulasi muncul begitu ya. Kayaknya rentetan kejadiannya juga sudah ada sebelumnya. Spekulasi mengenai Pak Presiden Joko Widodo mendukung dari koalisi Prabowo. Kemudian juga ini nampaknya PDIP sudah terang-terangan mengkritisi kebijakan dari Pak Presiden Joko Widodo, di mana ini adalah kader PDIP sendiri. Kenapa harus mencuat ke publik? Akhirnya kan seakan ada kerenggangan antara keduanya begitu, Mas Pangi melihatnya? Mas Pangi bilangnya perang syaraf katanya. Perang syaraf. Jadi memang kalau lihat ya perang urat saraf itu udah dimulai kan setelah persis peristiwa Golkar dan PAN itu bergabung menyatakan ke koalisi Pak Prabowo. Itu kan bukan peristiwa satu kasus. Misalnya ketika kasus ini sudah terjadi sebelumnya dan ini ditandai dengan bergabungnya dua partai ini. Nah, cara tanda campur tangan itu kan dijawab oleh Pak Jokowi kemarin bahwa saya bukan Pak Lurah, saya presiden. Saya tidak tahu menau, saya tidak ikut campur persoalan itu. Itu urusan partai politik. Iya, tetapi setelah hasil survei Press Open kita kemarin bahwa endorse Pak Jokowi juga makin naik, Mbak Rati. Ke Prabowo? Iya, ke Pak Prabowo. Okay. Nah, itu kemarin data kita kan 15% ya, pengaruh Pak Jokowi. Nah, sekarang sudah di angka 30%. Wow. Efek pengaruh Pak Jokowi untuk mengendorse. Nah, endorse pun hari ini intensitas dan arah endorse lebih cenderung ke Pak Prabowo juga. Nah, yang kedua adalah level confidence-nya PDIP untuk bertarung Ganjar PDIP dengan Ibu Mega itu kurang serk, itu kurang tarung ketika tidak ada Golkar dan PKB. Kalau PDIP kan alon-alon asal kelakon gitu loh, Mas. Walaupun memang beliau alon-alon itu memang iya, tetapi kan golden ticket memang dia sendiri juga bisa sebetulnya. Tapi kan level confidence kan penting, kepercayaan itu muncul. Nah, tanpa Golkar, tanpa PAN, itu mereka nggak percaya diri juga. Maksudnya tanpa Golkar, tanpa PKB maksud saya kan. Karena elektabilitas PKB yang fresh open data kita ini kan sudah 6%. Golkar juga 5%. Artinya ini mesin yang jalan gitu, gardannya harus banyak. Nah, walaupun meski dalam data kita bahwa pengaruh presiden dan pengaruh dukungan partai politik kalau digabung itu masih besar pengaruh calon presiden dibandingkan jumlah suara yang dikumpulkan oleh partai politik. Artinya ini memang ada perang politik di sini ya dalam isu ini. Kalau gitu saya mau ke Prof Karim. Prof, kalau Anda melihatnya ini sebenarnya memang bentuk konsistensi dari PDIP untuk mengangkat isu lingkungan atau justru memang upaya dari PDIP untuk mendegradasi lawan politiknya, Prof? Gini, kalau dilihat dari perspektif Jokowi dan pidato kenegaraannya ya, saya tidak menampik pandangan yang menyatakan ada isu keretakan, perang saraf, dan lain-lain. Tetapi saya ingin melihat masalah ini dari perspektif yang konstruktivis dan futuristik gitu ya. Jadi saya melihat dan menyebut pidato tahunan kemarin, itu ingat loh, itu peristiwa kenegaraan dan Jokowi hadir sebagai kepala negara. Maka dari itu saya menyebutnya itu sebuah proklamasi kemerdekaan Jokowi. Kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Karena ada dua elemen maksim yang mendukung itu. Yang pertama, dia protes bahwa dirinya disebut sebagai lurah, menunggu arahan Pak Lurah. Meskipun saya pribadi, saya tidak pernah mendengar itu. Jadi sesungguhnya ini adalah fakta yang mencuat, sebuah fenomena yang mencuat dari kalangannya sendiri. Jadi dia tegaskan bahwa dia jangan tunggu saya, dan ini sekaligus secara verbal meralat dan mencabut pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa dia akan cawe-cawe untuk kepentingan negara dan sekaligus akan memberikan bisingan kuat. Apakah dia deklarasi itu karena sudah membisiki secara kuat, atau karena cawe-cawenya sudah dianggap selesai, karena capresnya sudah selesai, hanya 3 pasangan atau apa, entahlah. Tetapi saya melihatnya itu yang pertama. Yang kedua, pada elemen yang lain, dia juga menyoroti tentang posisi presiden yang sering dijadikan tameng, sering dijadikan alat untuk membunuh, dan fotonya dimanfaatkan oleh partai tertentu untuk dipasang bersama dengan capres tertentu. Dan kebetulan di Cimahi, di Bandung gitu ya, saya tidak tahu di Jakarta.
capres yang memasang foto bareng dengan Jokowi itu ya capres partainya gitu. Kalau memang dia tidak setuju, meskipun dalam pidatonya dia katakan tidak apa-apa, lantas mengapa dia ungkapkan dengan nada ketidaksetujuan pemasangan fotonya bersama dengan capres? Jadi itulah sebabnya saya katakan ini deklarasi independensi, ini proklamasi kemerdekaan untuk tidak ditarik-tarik kekuatan partai manapun, termasuk untuk tidak dimanfaatkan oleh partainya sendiri, meskipun faktanya Jokowi adalah putra terbaik, kader terbaik, gitu ya, petugas partai terbaik dari partainya. Tapi dengan pernyataannya kemarin, seakan-akan dia ingin memproklamasikan independensinya. Ishadu bi ana presiden. Saksikanlah bahwa saya presiden. Bukan petugas partai yang bisa di kanan kirikan, atau juga bukan lurah yang bisa diminta segala macam, diarahkan segala macam. Jadi saya bilang ini pandangan futuristik. Karena apa? Karena kebenaran tekad ini harus kita lihat di hari-hari yang akan datang. Apakah ini hanya merupakan live services, atau misalnya hanya merupakan dimensi lain dari pernyataan sebelumnya, tapi kita berharap benar adanya. Sebab presiden sebagai kepala negara itu milik semua rakyat. Dia adalah bapak dari semua anak yang ikut kontestasi, juga bapak dari semua anak yang mendukung pada capres yang berbeda. Jokowi punya preferensi secara pribadi, dan sering saya katakan, preferensinya seorang pejabat adalah orat yang tidak bisa diumbar kemana-mana, tetapi biarkanlah ia disalurkan melalui saluran yang benar dan personal. Jadi Prof. begitu Karim. pandangan saya. Nah, dari pernyataan Prof. Karim ini sebenarnya artinya betul tidak sih ada kerenggangan antara Jokowi dan PDIP? Karena tadinya tidak mau nih seorang presiden ini ditarik-tarik oleh partai lain ataupun justru juga dari partainya. Nah, ini pertanyaan besar, Prof. Dijawab nanti ya, Prof. Usai jeda sesaat lagi.